Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Untuk anak-anak yang kemarin udah mengumpulkan tugas dari Bu Eka, di minggu kemarin pelayanan farmasi administrasi. Jadi untuk bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera mengumpulkan tugas-tugasnya. Oke, kayak biasanya ya, tugas dikumpulkan melalui WA atau WhatsApp. Lalu kalian jangan lupa absen di grup yang udah disediakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang manajemen gudang farmasi. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat apa sih manajemen gudang farmasi itu? Ya, saya singgung sedikit ya. Saya singgung sedikit. Nah, ini pengertian pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya apa aja? Mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan itu ya. Kegiatannya di pengelolaan perbekalan farmasi. Ini gudang farmasi di kabupaten atau kota madya. Definisinya apa? Gudang farmasi sudah saya jelaskan kemarin ya. Kalau kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di minggu kemarin, kalian pasti tahu definisinya. Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya. Itu definisi dari gudang farmasi. Jadi gudang farmasi itu fungsinya untuk apa? Untuk pemeliharaan barang atau pemeliharaan barang atau persediaan obat dan alat-alat kesehatan. Ini tugas yang minggu kemarin ya. Jelaskan yang dimaksud, definisi gudang farmasi, gambarkan susunan gudang farmasi tipe A dan tipe B di kabupaten atau kota madya. Dan yang ketiga, jelaskan fungsi gudang farmasi di kabupaten kota madya. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan di poin dari pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di gudang farmasi. Jadi di sini ya saya berikan poin-poinnya aja, nanti sampean cari sama mempelajari di rumah. Kalau kalian punya pegangan buku silakan kalian pelajari di rumah ya. Ini saya jelaskan intinya saja nanti. Jadi tahapan kegiatan pengelolaan obat atau perbekalan farmasi di gudang farmasi kabupaten atau kota madya meliputi apa saja? Nah, itu yang pertama. Ada perencanaan kebutuhan. Apa sih perencanaan kebutuhan itu? Jadi fungsinya perencanaan kebutuhan itu menentukan dalam proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Tujuannya untuk apa? Kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan. Itu perencanaan kebutuhan. Jadi pengertian dari perencanaan kebutuhan itu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Lalu berbagai kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kebutuhan obat. Nah, perencanaan kebutuhan obat itu kegiatannya apa aja? Ada tahap pemilihan obat, ada tahap kompilasi pemakaian obat, ada tahap perhitungan kebutuhan obat, lalu perencanaan pengadaan obat, dan selanjutnya
Oh, jadi ada 4 ya. Jadi perencanaan kebutuhan itu ada 4. Ada tahap pemeliharaan, ada tahap pemilihan obat, ada tahap kompilasi pemakaian obat, ada tahap perhitungan kebutuhan obat, dan yang terakhir ada perencanaan pengadaan obat. Itu di pengadaan ya, pengadaan. Lalu yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan itu apa? Kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan obat dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Itu dari penyimpanan. Jadi penyimpanan itu kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan obat dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Lalu yang keempat di situ ada distribusi. Distribusi merupakan rangkaian kegiatan pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin, keabsahan, serta tepat jenis dan jumlah dari gudang farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. Itu dari distribusi. Lalu selanjutnya laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LP/LPO. Pemakaian lembar permintaan obat atau LP/LPO disampaikan oleh puskesmas atau UPK ke IF. Petugas pencatatan evaluasi melakukan evaluasi dan pengecekan sesuai dengan rencana distribusi dari IF, lalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Lalu selanjutnya ada surat pengiriman obat. Surat pengiriman obat. Petugas penyimpanan dan pendistribusian mempersiapkan surat pengiriman obat atau formulir VI dan mengisi sesuai dengan yang tercantum dalam LP/LPO ya. LP/LPO itu yang tadi, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Situ ada surat pengiriman obat. Ada surat pengiriman obat, ada pencatatan pelaporan obat-obatan. Lalu di situ ada penggunaan. Penggunaan obat merupakan bagian dari fungsi pengelolaan obat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan fungsi pengelolaan obat lain, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian obat. Lalu ada penghapusan obat. Penghapusan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pembebasan obat-obatan milik atau kekayaan negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi obatnya dimusnahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu ada laporan mutasi obat. Terakhir itu, petugas pencatatan pelaporan dan evaluasi mempersiapkan atau membuat laporan mutasi obat atau formulir 7 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran obat. Laporan mutasi obat adalah laporan berkala mengenai mutasi obat yang dilakukan per periode pendistribusian yang memuat jumlah penerimaan pengeluaran dan sisa-sisa persediaan di IF kecuali narkotika dan psikotropika yang dilakukan setiap bulan. Jadi pemusnahan obat itu dilakukan setiap sebulan sekali. Oke, itu ya yang saya jelaskan hari ini. Ini tugas kalian. Carilah bentuk pemusnahan obat yang bisa dilakukan dengan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Oke, itu tugas kalian. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan via WA ya. Tugas tetap dikumpulkan kayak biasanya ya jam 8.00. Oke, sekian dari Bu Eka. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.